Itu diceritakan di dalam Al-Quran. Nah itu yang turun-turun ayat itu waktu Rasulullah masih berada di Mekah, di antara umur 40 sampai 53 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu masih berada di Mekah. Rasulullah ini disuruh untuk menyampaikan amal-amal soleh sesuai di dalam Al-Quran. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang beriman dan beramal soleh. Nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi kita ini diceritakan dalam Al-Quran rugi. Jadi kita hitung-hitung aja Bu, dari pagi sampai sore, mana yang amal soleh, mana yang amal salah. Mana yang ibu-ibu beramal soleh, mana yang beramal salah. Amal itu artinya perbuatan. Ya. Perbuatan yang salah yang mana? Datang kita misalnya ke acara Maulid Nabi, tujuan intinya mendengarkan sholawat-sholawat. Satu. Kemudian selanjutnya mendengarkan tausiah. Ternyata saat sholawat dibacakan, kita berbicara tentang dunia. Di saat kita ceramah itu didengarkan, ibu-ibu berbicara dengan yang tidak jelas. Nah, apa gunanya? Jadi oleh karena itu, hitung-hitung itu. Kita menghitung-hitung diri kita. Ya, mana amal kita hari ini yang salah, mana amal kita yang hari ini yang soleh. Bersumpah Allah demi waktu, kita banyak rugi waktu. Nah itu umur 40 sampai 53 tahun. Kemudian Rasulullah itu pindah ke Yasrib yang disebut dengan kota Madinah. Apa yang didakwahkan Rasulullah di sana? Setelah bergabungnya kaum Aus dan Hazrat, di sana juga ada kaum Yahudi, di sana ada Muhajirin dan Ansar, mempersatukan mereka. Kemudian kepada umat Islam, Rasulullah itu mengajarkan dengan jelas mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah. Itu jelas. Jadi jangan kita membuat sesuatu itu menjadi tidak terang. Kalau itu haram, berarti memang haram. Kalau itu misalnya halal, berarti memang halal. Nah itu. Contohnya apa Bu? Contohnya adalah riba. Riba itu wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bu, kami ini sama-sama senang. Dia minjam uang dengan saya segini. Kemudian setelah saya bayar, saya janji mengasih lebih. Ibu senang, yang berhutang senang, yang menghutangi senang, tapi Allah tidak senang. Nah, itu yang harus kita ingat. Kalau ada sesuatu Bu, Allah dulu. Contoh kita berpakaian. Kata suami ibu, Bu, pakailah baju merah itu. Kenapa ibu cantik pakai baju itu? Ternyata sekali dilihat bajunya itu sangat tidak pantas bagi seorang muslimah. Ya, bajunya itu memperlihatkan bentuk-bentuk badan ibu. Suami ibu senang, tapi Allah tidak senang. Maka ikuti perintah Allah. Nah itu. Allah tidak senang dengan pakaian kita yang seperti itu. Walaupun suami ibu senang, Allah tidak senang, maka ikuti perintah Allah. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hai Nabi, kabarkan kepada istri-istrimu, sampaikan kepada istrimu, sampaikan kepada wanita-wanita beriman supaya mereka mengulurkan jilbabnya. Nah itu.
supaya mereka memakai kerudungnya, mengulurkan jilbabnya. Jadi walaupun suami kita senang, tapi Allah tidak senang, maka perintah Allah yang diikuti. Kecuali dalam ibadah-ibadah yang sunnah. Warna pink tuh. Apa ibadah yang sunnah? Contohnya, ibu sedang sholat wajib. Allahu Akbar. Tahu-tahu suami ibu datang, memanggil-manggil nama kita. Dipanggilnya nama kita misalnya Ani. Maaf yang kalau ada namanya Bu Ani. Ani, maka ibu tidak usah nyahut. Karena ibu sedang sholat wajib. Sedang sholat wajib. Berhadapan dengan Allah, maka tidak ada kewajiban kita menyahut suami kita tadi, tidak ada. Tetapi bila ibu sholat sunnah, nah, usolli sunnatan ba'da maghrib rak'ataini mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala, Allahu Akbar. Suami kita memanggil teriak-teriak nih, maka ibu wajib menyahut, batalkan sholat. Karena menyahut suami itu wajib, sedangkan sholat itu adalah sholat sunnah. Itu yang harus kita ketahui. Jangan marah-marah. Abang nih, orang lagi sholat sunat, tidak menyahut, kecuali kita sedang sholat wajib. Begitu juga dengan suami-suami kita, bapak-bapak. Ada orang tuanya di rumah, karena laki-laki kepada orang tuanya. Ada ibunya di rumah. Ternyata pada saat sholat wajib, ibunya memanggil, boleh tidak menyahut. Boleh tidak menyahut karena berhadapan dengan Allah. Tetapi kalau sudah sholat sunnah, ternyata ibu kita memanggil, minta air minum atau minta apa, maka kita batalkan sholat itu. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada jemaah kita. Jangan kita menyahut, mak, aku ini lagi baca Quran, mama dah lihat. Tidak, berhenti kita membaca Quran. Gitu. Shadaqallahul azim. Datangi orang tua kita. Nah, seperti itu sebenarnya yang harus kita ketahui. Mana warnanya deh? Mana yang wajib, mana yang sunnah, itu harus diketahui dalam pelaksanaan ibadah. Sebagai contoh lagi, saya contohkan lagi ibadah-ibadah lain, Bu. Apa contohnya ibadah lain? Orang azan. Nah, kita wajib untuk berhenti nih, sebentar lagi azan, kita wajib berhenti. Kita mendengar suara azan, berhenti. Kita yang pidato berhenti, yang ceramah berhenti. Kita jawab azan. Jawab azan, setelah selesai, kemudian dilanjutkan acara kita, misalnya azan lagi masjid yang sana. Kan azan lagi, ada 2-3 masjid nih. Azan lagi masjid yang sana, maka itu kita tidak perlu menjawab lagi. Yang pertama sudah. Nah, yang pertama sudah. Itu yang harus kita ketahui.